Bayangin tanggal 3 Januari 2026. Pagi-pagi dunia dikejutkan sama satu berita. Berita yang benar-benar mengguncang. Ada operasi militer rahasia di ibu kota sebuah negara Amerika Selatan dan dampaknya itu kayak gelombang kejut yang langsung nyebar ke pasar global dan ke pusat-pusat kekuasaan dunia. Seorang presiden, sebuah hadiah, sebuah invasi. 3 hal ini nih, ada seorang pemimpin yang lagi berkuasa, terus ada sayembara dengan hadiah uang yang gila-gilaan buat nangkep dia, dan terakhir ada operasi militer yang super presisi. Nah, ketiganya ini ketemu di satu titik. Satu momen dramatis yang dalam semalam langsung mengubah peta geopolitik dunia. Jadi, gimana ceritanya bisa sampai begini? Ini kan pertanyaan yang ada di kepala semua orang ya kan? Nah, biar kita benar-benar ngerti, kita harus bongkar nih, apa sih yang sebenarnya terjadi? Mulai dari tuduhan hukumnya, sampai ke manuver militer yang super berisiko ini. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita mulai dari titik nolnya, pusat gempanya, penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Penting untuk dicatat, ini bukan sekedar manuver politik biasa loh. Ini adalah operasi penegakan hukum kelas kakap. Skalanya internasional dan taruhannya, tinggi banget. Operasinya sendiri berlangsung cepat banget dan tegas. Tiba-tiba aja, pasukan elit AS udah nyerbu Caracas, nangkep Maduro sama istrinya, Cilia Flores. Dan yang bikin kaget, mereka nggak dibawa ke pangkalan militer. Ini langkah yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka langsung diterbangkan ke New York, ke jantung sistem peradilan Amerika, buat menghadapi tuduhan-tuduhan yang serius banget. Terus apa sih dasar hukumnya? Kok bisa-bisanya negara lain nangkep presiden yang lagi menjabat? Nah, menurut Washington, ini bukan urusan politik. Ini murni urusan kejahatan. Dakwaan dari Amerika Serikat itu berdiri di atas 3 pilar utama. Narkoterorisme, penyelundupan kokain skala masif, dan tuduhan kepemilikan senjata berat. Oke, ayo kita bahas istilah kuncinya di sini. Narkoterorisme. Ini bukan sekedar jualan narkoba biasa ya, tuduhannya jauh lebih dalam. Amerika Serikat menuduh Maduro itu secara aktif memimpin kartel yang namanya Kartel de los Soles atau Kartel Matahari. Dan parahnya lagi, dia dituduh sengaja menggunakan kokain sebagai senjata buat merusak masyarakat Amerika dari dalam. Ini tuduhan yang bobotnya luar biasa berat. Dan buat nunjukin seberapa serius mereka, coba lihat angka ini deh, $50 juta. Gila kan? Ini jelas bukan keputusan yang diambil semalam. Ini adalah puncak dari perburuan yang udah lama banget. Dan hadiah segede itu nunjukin betapa pentingnya penangkapan Maduro ini buat pemerintah AS. Ya, namanya juga nangkep seorang kepala negara yang masih aktif kan? Sekontroversial apapun dia, pasti ada reaksinya. Dan bener aja, reaksinya datang cepet banget dan keras. Langsung mendorong kawasan Amerika Selatan ini ke ambang konflik besar. Respon dari Venezuela nggak pakai lama. Pemerintah yang tersisa langsung mengumumkan keadaan darurat nasional. Militernya, Angkatan Bersenjata Bolivar, langsung diperintahkan buat siaga tempur. Pesannya jelas banget, mereka nggak akan diam aja, mereka siap melawan. Kejadian ini bikin banyak orang langsung ingat sama kasusnya Manuel Noriega di Panama tahun 1989. Mirip kan? Tapi tunggu dulu, ada perbedaan yang sangat-sangat penting di sini. Venezuela itu negaranya jauh lebih besar, militernya lebih kuat, persenjataannya juga jauh lebih canggih. Jadi, resiko perang asimetris, itu loh perang gerilya yang bisa berlangsung lama dan makan banyak korban, kali ini jauh lebih nyata. Situasi inilah yang akhirnya menciptakan kondisi yang disebut awan perang. Belum ada yang resmi menyatakan perang sih, tapi udaranya itu tegang banget. Ketegangannya begitu kental, sampai rasanya konflik besar itu tinggal nunggu waktu aja. Atmosfer global jadi, bener-bener mencekam. Oke, sekarang kita geser sedikit. Kita lihat gimana dampaknya ke dompet kita semua. Karena yang namanya geopolitik dan ekonomi itu kayak dua sisi koin, nggak bisa dipisahin. Guncangan segede ini sudah pasti langsung berasa efeknya di pasar komoditas global. Terutama kedua jagoan ini, minyak dan emas. Nah, biar ngerti apa yang terjadi di pasar, kita perlu kenal satu konsep kunci, aset safe haven atau aset aman. Gampangnya gini, kalau situasi dunia lagi kacau dan nggak pasti, para investor itu pasti cari pelabuhan yang aman buat nyimpen uang mereka. Dan dari dulu sampai sekarang, pelabuhan teraman itu ya emas. Dan bener aja, dampaknya instan. Harga minyak langsung meroket. Kenapa? Ya karena spekulasi pasokan dari Venezuela bakal terganggu. Padahal mereka punya cadangan minyak terbesar di dunia loh. Terus
Emas naik tajam karena statusnya sebagai safe haven tadi. Anehnya, logam industri malah sebaliknya, harganya turun. Investor mulai takut kalau ini semua bakal memicu resesi global. Dan ini dia skenario mimpi buruknya. Gimana kalau sekutu Venezuela, misalnya Rusia atau Iran, ikutan nimbrung? Wah, rantai pasok global bisa benar-benar berantakan. Para analis bahkan udah ngasih peringatan. Harga minyak bisa dengan gampang nembus $100 per barel. Kalau itu terjadi, siap-siap aja sama krisis energi global. Oke, dari komoditas, sekarang kita kerucutkan lagi, kita lihat ke pasar saham. Karena dalam setiap krisis, pasti ada yang untung dan ada yang buntung. Penting banget buat kita tahu siapa mereka biar bisa pinter-pinter menavigasi gejolak pasar ini. Kelakuan pasar sekarang ini bisa dijelasin pakai satu istilah keren, risk off. Artinya apa? Artinya, para investor lagi pada kabur dari aset-aset yang berisiko. Saham-saham teknologi misalnya, pada dijualin. Uangnya dipindahin kemana? Ya ke aset yang lebih aman tadi, kayak emas atau surat utang pemerintah. Jadi, siapa nih yang panen di tengah kekacauan ini? Nomor 1 jelas, sektor energi. Harga minyak naik, keuntungan mereka juga ikut naik. Kedua, perusahaan tambang emas. Jelas dong, harga emasnya aja meroket. Dan yang ketiga, tentu saja industri pertahanan. Makin tegang situasinya, makin banyak pesanan senjata dan alat-alat militer. Nah, kalau tadi yang untung, sekarang kita lihat sisi sebaliknya, yang jelas-jelas rugi. Yang paling kena pukul itu maskapai penerbangan. Gimana enggak? Biaya bahan bakar itu kan pengeluaran terbesar mereka. Terus ada sektor manufaktur dan otomotif. Mereka juga menderita karena biaya energi naik, ongkos kirim makin mahal, plus ada ancaman daya beli masyarakat bakal turun. Kita bisa lihat contoh konkretnya di bursa kita sendiri di Indonesia. Misalnya ARC, perusahaan emas, langsung jadi primadona. Terus ada Bumi di sektor energi, sentimennya juga positif. Sementara itu, saham yang lebih aman kayak TPMA yang rajin bagi dividen jadi pilihan investor yang cari aman. Nah, ini bukti nyata gimana sentimen global itu efeknya bisa langsung kerasa di pasar lokal. Oke, kita udah lihat semua potongan puzzle-nya nih. Sekarang, gimana cara kita menyatukannya? Strategi apa yang paling masuk akal? Dan yang paling penting, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Jadi, strateginya gimana? Untuk jangka pendek, sentimen buat sektor energi dan emas itu lagi bagus banget. Emas terutama bisa jadi alat hedging atau lindung nilai yang efektif banget buat portofolio investasi kita. Sebaliknya, sektor kayak penerbangan mungkin lebih bijak kalau kita hindari dulu deh, setidaknya sampai harga aftur lebih stabil. Kalau ada satu kesimpulan utama dari semua ini, ya ini dia. Satu kejadian di satu kota bernama Caracas, itu bisa menentukan nasib investasi Anda di Jakarta, New York, atau dimanapun. Geopolitik itu bukan lagi teori di buku pelajaran. Dampaknya ke isi dompet kita itu nyata banget dan langsung terasa. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Mungkin krisis Venezuela ini nanti bakal mereda. Tapi, ketegangan di baliknya itu nggak akan hilang. Pertanyaannya adalah, apakah kita sekarang ini sedang memasuki sebuah era baru? Era di mana guncangan geopolitik kayak gini jadi makanan sehari-hari di pasar. Apakah volatilitas atau gejolak adalah the new normal? Nah, ini pertanyaan yang kayaknya perlu kita semua pikirkan baik-baik.